Ya, hello, welcome back my channel teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel aku di Ferdian Softland. Hehe. Ya teman-teman, hari ini aku akan memberikan edukasi tentang softland yang berkadar tinggi dan berkadar air rendah. Karena apa? Karena banyak banget dari pelanggan aku yang datang ke rumah untuk membeli softland yang di belakang. Mereka rata-rata itu bertanya, dari pelanggan aku yang datang ke rumah untuk membeli softland yang di belakang. Mereka rata-rata itu bertanya seperti ini pertanyaan mereka. Kak, aku carikan softland yang berkadar tinggi untuk membuat mataku ini lebih nyamannya. Ada yang seperti itu. Dan ada pula, Kak, aku mencari softland berkadar rendah biar aku memakai softland juga nyamannya. Dan ada lagi teman pelanggan datang itu bingung dengan softland yang berkadar tinggi atau berkadar rendah yang bakal dia pilih. Di sini aku harus menjelaskan secara edukasi di konten aku hari ini, yaitu S2 Sanso ya, ini dia. Kenapa aku harus memberikan edukasi dengan contoh S2 Sanso ini? Karena softland ini cukup bagus, cukup lunak, cukup memberikan suatu pemakaian yang jangka panjang, bisa 16 jam karena kadar airnya tinggi. Apakah kadar air tinggi bisa dipakai berjam-jam? Ya, nggak semua. Karena softland zaman sekarang itu cukup bisa dijadikan softland yang bisa dipakai ke kalangan semua tipikal mata yang kalian punya, baik kadar air rendah, baik kadar air tinggi. Terutama seperti itu. Karena apa? Karena sekarang adanya tetes mata seperti ini. Contohnya dari S2 juga ini ya. Tetes mata ini fungsinya untuk melunakkan ya. Ketika softland yang kalian pakai, yang tadinya dia mulai mengeras, mata kalian udah tidak berproduksi air mata. Dan ini solusinya untuk memberikan suatu pelunakan, pelembapan, dan juga bisa dijadikan softland yang nempel di mata kalian itu lebih nyamannya. Karena fungsinya yaitu tadi ya. Jadi softland yang ada di sini semuanya di era sekarang itu nggak perlu kalian ragukan dengan kadar air yang kalian pertanyakan, baik ke saya, baik maupun di optik terdekat dari rumah kalian. Tapi di sini aku akan memberikan edukasi sedikit tentang softland yang berkadar air tinggi dan berkadar air rendah seperti itu teman-teman ya, biar pertanyaan itu lebih dijadikan wawasan dan bisa dijadikan suatu pegangan, pengertian bahwa kesehatan mata juga penting untuk dijadikan prioritas memilih softland yang kalian sayangi dan baik kalian yang suka memakai softland. Oke. Di sini S2 Sanso itu mempunyai kadar air 55%. Dia bisa dikategorikan softland berkadar air tinggi karena persentase tadi 55%. Dan pertanyaan yang selanjutnya yang harus saya utarakan untuk bisa dikasih atau bisa dimengerti yaitu softland yang berkadar air tinggi dan rendah itu presentasinya berapa? Karena tadi aku menyebutkan 55% dan softland itu bisa dikategorikan softland yang berkadar air tinggi. Oke, seperti ini teman-teman. Softland yang berkadar air tinggi itu di angka persentase 50% ke atas atau 45% ke atas. Dan softland yang berkadar air rendah itu bisa dikategorikan 50% ke bawah atau 45% ke bawah, seperti itu. Jadi softland yang berkadar air tinggi baik rendah itu bisa dikategorikan dari persentase yang ada di packaging. Jadi kalau kalian mau memilih softland itu dilihat di packagingnya seperti ini. Ini ada produk lain dari Iris Lab yaitu Curve ya. Di sini dia itu mempunyai kadar air 48%. Artinya softland ini bisa dikategorikan kadar air rendah. Dan ada pula yang dikategorikan kadar air tinggi. Tergantung kalian yang menerjemahkan dari pengertian kalian masing-masing. Kalau buat saya, ini berkadar air sedang teman-teman, seperti itu ya. Karena dia ada di tengah-tengah antara 45 ke atas, baik di
bawah 50 ke bawah. Jadi solvent ini bisa dikategorikan berkadar air sedang dan bisa dikategorikan solvent ini cukup nyaman dipakai. Dan polihema. Nah, pertanyaannya ini adalah polihema. Nah, polihema itu apa? Polihema itu adalah suatu material ya, bahan. Jadi solvent itu ada silikon, ada plastik, dan itulah bahannya senilai 52%. Dan lebihnya itu cairan 48%-nya. Jadi dari 100% ya, dia bahannya 52% dan caranya 48%. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau S2 Sanso, nah ini kan kadarnya kan 55%. Jadi bahannya itu 45%. Artinya solvent ini bahannya itu 45%, teman-teman. Jadi lebih kecil dari Iris Lab yang aku pegang ini, oke, teman-teman. Terus solvent yang berkadar tinggi itu kelebihannya apa? Kelebihan solvent yang berkadar tinggi, dia akan menerima oksigen dari luar ke mata kita itu lebih tinggi. Karena apa? Karena dia mempunyai rongga-rongga yang cukup lebar agar oksigen ke mata kita itu lebih deras, teman-teman. Jadi ketika kita memakai solvent, rongga-rongga yang ada di solvent tersebut, dia akan menerima oksigen lebih bagusnya ketimbang solvent yang berkadar air rendah, karena pori-porinya cukup lebar yang berkadar tinggi, seperti itu teman-teman ya. Dan lagi fungsionalnya, kebaikannya juga, solvent yang berkadar tinggi itu lebih cenderung mempunyai kelunakan, luas. Ketika dipakai di mata kalian itu dia akan luas, lebih enak, lebih lincah, lebih menerima gerakan mata kalian, dan bisa dikategorikan dipakai jangka panjang. Yang biasanya aturannya 8 jam, ini bisa 12 jam atau 16 jam. Jadi solvent yang berkadar tinggi itu cukup bagus ketika kalian pakai di mata kalian. Tapi ada tapinya. Ketika kalian mempunyai kadar air atau produksi air mata kalian itu rendah sekali, terus kalian pakaikan solvent yang berkadar tinggi, dia akan, mata kita itu akan merasakan perih, gatal, dan akan menimbulkan iritasi kemerahan di mata kita. Kalau diteruskan, dia akan beresiko ada iritasi yang lebih berkepanjangan. Seperti itu teman-teman. Tinggi atau rendahnya dari mana? Nah, pertanyaan ini juga banyak banget aku terima dari beberapa pelanggan, dan aku menjawabnya dengan seiringan pengalaman yang aku punya, yaitu dengan kalian mengenali solvent yang kalian beli. Misal, kalau kalian membeli solvent yang berkadar air tinggi, terus kalian itu merasakan ya tadi itu kering, gatel, pedih, dan menimbulkan iritasi, berarti mata kalian itu memproduksi air mata yang cukup ringan, sedikit. Jadi kalian harus mencari solvent berkadar air rendah di bawah 45%, teman-teman, seperti itu ya. Biar apa? Biar kalian memakai solvent itu sesuai dengan produksi air mata kalian yang kalian punya. Seperti itu teman-teman, oke? Dan itu tadi ya, edukasi tentang solvent yang berkadar air tinggi dan berkadar air rendah, dan solusinya seperti apa. Tapi zaman sekarang ya, di era sekarang, di atas 2019, solvent-solvent yang pada keluar baru-baru, pabrikan itu menciptakan solvent berkadar air sedang di antara 45% ataupun di bawah 50% ke bawah. Karena apa? Karena mereka lebih bermain aman, dan mereka juga memberikan prioritas pemakaian, masa pemakaian di mata mereka, di mata konsumennya terutama, itu untuk dipakai di 8 jam pemakaian, nggak boleh lebih. Kalaupun lebih, mereka disarankan untuk memakai tetes mata yang sudah disediakan di beberapa merek terkemuka, terkenal, terutama di S2 ya, seperti ini. Gunanya itu tadi untuk melunakkan, untuk melembabkan, untuk memberikan jangka panjang pemakaian solvent yang ada di mata kalian atau yang kalian pakai. Seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, gimana konten aku barusan? Bagus kan? Sangat mengedukasikan.
Oke, untuk mendukung konten hari ini tadi yang udah aku buat untuk lebih baiknya, untuk lebih dievaluasi ke depannya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan terutama komennya biar aku membuat konten ke depannya lebih bagus lagi, lebih edukasi lagi, dan lebih memberikan suatu wacana buat aku kontennya ke depannya lebih kreatif lagi tentunya, seperti itu. Apalagi di dunia persoftlainan yang ada di belakang aku ini. Ya teman-teman, terima kasih udah menonton sekian lamanya. Dukungan kalian untuk menambah jam terbang aku, biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video konten di per-YouTubean, terutama di dunia persoftlainan, oke? Dan terima kasih. Sampai jumpa di konten aku berikutnya. Salam. Assalamualaikum di Ferdian Softline. Hehe.